Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Halo sore Bella dan semua Sobat Traders, kabar baik nih. Sobat Trader gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya Pak ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir Bapak Ibu semuanya. Webinar hari ini spesial ya, kita mau bahas tentang trading oil. Jurus trading oil paling gampang bikin cuan. Terus untuk pemula, kita mau bahas mulai dari karakteristik oil tuh kayak gimana dan peluang-peluang cuan di trading oil tuh kayak gimana sih. Nanti akan dijelaskan langsung oleh Pak Swendi. Sebelum mulai, aku mau ingetin lagi untuk Bapak Ibu yang udah join, jangan lupa untuk mengganti akun Zoom-nya menggunakan nama asli, karena kalau tidak akan di-remove sementara oleh admin. Dan untuk Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, silakan membuka mikrofonnya langsung atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Oke, kita langsung mulai aja, Pak Sandy, silakan. Oke, terima kasih Bella dan semua Sobat Traders ya. Di sore-sore ini, setiap Jumat, Java Global Futures mengadakan edukasi webinar ya untuk para pemula. Oke, dan topiknya untuk sore ini adalah trading oil ya. Jadi mengenalkan trading oil dan bagaimana strategi tradingnya, bagaimana karakteristik oil tersebut ya, sehingga sobat trader nih yang mungkin belum kenal trading oil, jadi karena dikasih tahu jadi tertarik sama oil ya. Di Java Global Futures juga ada trading oil ya, namanya simbolnya USD oil ya. Oke deh, saya mau share dulu untuk materinya. Ya, oke. Eh, jadi oil itu termasuk salah satu komoditas yang diperdagangkan di bursa komoditi ya. Oil ini memang produk global ya yang diperdagangkan, yang disukai juga selain emas ya. Jadi komoditi yang paling disukai selain emas itu adalah oil, minyak. Minyak itu juga disebut atau disering di istilahnya adalah eh, emas hitam ya, emas hitam karena memang berharga nih, oil ini memang nilainya juga mahal, berharga. Oke, yuk kita lihat ya. Jadi oil itu ya adalah satu eh, apa namanya eh, sumber daya ya, sumber daya mineral yang berdasar yang ada di dalam bumi ya, yang memang harus dilakukan eksplorasi ya. Eksplorasi artinya pengeboran lah, baik yang ada di darat ya, ataupun juga di lepas pantai. Kita lihat kebutuhan energi dunia itu saat ini 40% ya, itu berasal dari oil. Maksudnya oil itu menjadi kebutuhan energi dunia ya, kan ada energi nggak cuma dari minyak, ada dari listrik dan juga yang lainnya ya. Jadi 40% itu kan gede juga ya Sobat Ender. Artinya apa? Artinya eh, kebutuhan tentang akan oil ini hampir semua negara ini perlu banget yang namanya minyak atau bahan bakar lah gitu ya. Jadi nanti akan ngaruh terhadap pergerakan harganya atau di trading kita gitu ya. Jadi saya jelasin dulu sedikit dasar pengertian basic lah tentang oil supaya sobat trader ini jadi semakin ngerti ya tentang oil
apa aja yang bisa menjadi faktor-faktornya yang bisa menjadi penyebab harga itu naik, harga itu turun dan lain-lainnya. Oke, kemudian produksi oil yaitu rata-rata 76 juta barrel per hari ya, juta barrel per hari. Jadi diproduksi terus tiap-tiap hari itu ada produksi ya di negara-negara yang memang menghasilkan minyak. Oke, kita lihat ada banyak sekali tolak ukur minyak ya. Tapi kalau saya bingung-bingung ya, Sobat Trader, untuk yang menjadi tolak ukur utamanya itu adalah Brent, kemudian WTI ya, yang menjadi tolak ukur atau yang paling sering banget kita bicarakan, yaitu Brent. Brent itu marketnya itu di London ya. Lalu yang utama lagi adalah WTI, West Texas Intermediate. Nah, kalau USD Oil yang ada di platform-platform perdagangan kayak di Java ini ya, itu oil apa? Itu adalah WTI ya, West Texas Intermediate. Marketnya adanya di New York Stock Chain ya. Bukan bukan stock chain tapi New York Commodity Mercantile ya. New York COMEX Commodity Mercantile. Oke, lanjut. Oke, ya jadi Bapak Ibu jangan salah ya. Kalau misalnya yang kita tradingkan ini adalah WTI ya, bukan Brent. Oke, karena beda harganya antara Brent dengan WTI. Nah, sekarang kita lihat nih faktor penggerak fundamental minyak mentah ya, yaitu pertama adalah produksi ya, produksi. Karena negara-negara yang punya sumber daya ya, itu kan ada dari negara OPEC seperti Indonesia dan ada yang bukan non OPEC seperti misalnya Rusia atau dia bukan OPEC ya, dia OPEC plus. Sekarang namanya OPEC plus ya, dulu bukan OPEC. Oke. Nah, produksinya ini gimana produksinya? Produksinya ini maksudnya setiap hari ada ada produksi yang berjalan normal nggak ya? Kalau ada gangguan itu bisa mempengaruhi. Artinya ada kekhawatiran nanti jangan 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 sampai nih ada gangguan apa untuk produksi minyak. Gangguan itu kan banyak ya. Ada misalnya badai ya, badai yang di negara-negara Teluk ini negara Amerika juga ya yang sebagai penghasil minyak kan suka sering banget badai ya. Itu juga mempengaruhi lalu misalnya kondisi-kondisi keamanan misalnya di Semenanjung Timur Tengah misalnya. Itu kan banyak negara Arab itu penghasil minyak. Nah, kalau di negara Arab terjadi konflik ya seperti yang saat ini sedang terjadi ya, tapi di negara Arab konfliknya antara negara yang memang produsen minyak utama misalnya nih kayak Irak, Iran, Arab Saudi, apalagi eh, ya mungkin seperti Kuwait, ya Qatar dan lain-lain. Nah, kalau itu yang konflik negara-negara tersebut itu bisa mempengaruhi harga minyak. Nah, kalau sekarang yang terjadi di Israel dan Hamas itu kan sempat terjadi lonjakan harga minyak. Tapi sekarang berangsur mulai pulih dan pergerakannya normal lagi, ya, tidak dipengaruhi oleh geopolitik seperti pada bulan Oktober kemarin, gitu ya. Oke, lalu kita lihat lagi intervensi OPEC. Oke, ini juga bisa kita masukkan ya, karena sesekali ada berita-berita misalnya negara-negara OPEC akan kumpul misalnya, dia akan bahas apakah ada penambahan produksi, pengurangan produksi. Besoknya beritanya langsung bisa menggerakkan harga minyak dunia ya. Jadi USD oilnya nanti gimana tergantung dari hasil-hasil omongan-omongan dari OPEC tersebut ya. Misalnya mau nambah produksi minyak, harga minyak akan turun. Mengurangi produksi minyak, harga minyak akan cenderung naik. Gitu ya. Oke, nanti saya akan bahas juga lagi. Nah, ini sudah tadi situasi geopolitik di negara tersebut. Nah, yang menjadi rutin ya, laporan data ekonomi kalau kita trading forex atau gold kan ada data ekonomi ya, misalnya CPI, retail sales, NFP. Nah, kalau minyak itu gimana? Minyak itu data yang perlu diperhatikan adalah yaitu cadangan minyak mentah ya. Itu biasanya setiap Rabu malam di Amerika akan dirilis oleh asosiasi ya seperti ini ya, EIA dan API ya. Dia akan merilis cadangan minyak mentah
mingguan ya. Jadi kalau cadangan minyaknya bertambah signifikan lah misalnya daripada sebelumnya ya atau dari apa yang diprediksi lebih tinggi. Ya hasilnya berarti bisa mendorong pelemahan eh, produk tersebut seperti minyaknya jadi melemah. Kenapa? Karena suplainya berlebih. Tapi kalau misalnya produksinya lebih sedikit, maka itu bisa membuat minyaknya akan cenderung naik. Jadi ini berbicara tentang supply and demand. Oke, yang ke-6 ini ada juga permintaan energi terbarukan, tapi ini nggak terlalu signifikan untuk saat ini ya. Oke, ya kita lihat dari perjalanan ya oil ini sebenarnya harganya naik turun ya, naik turun, naik turun, naik turun, tapi kecenderungannya sebenarnya bullish. Kenapa dibilang bullish? Karena oil ini produk yang dibutuhkan oleh semua negara sebagai apa? Sebagai bahan baku untuk industri butuh bahan bakar, transportasi ya mulai dari motor sampai pesawat terbang butuh butuh bahan bakar. Lalu apalagi untuk seperti gas ya atau minyak ya kan minyak tanah misalnya itu kan bisa juga untuk bahan kebutuhan sehari-hari ya, misalnya untuk masak dan lain-lain ya sobat trader. Jadi karena dibutuhkan ya sama seperti kayak makanan gitu ya itu kan dibutuhkan maka permintaan akan terus ada gitu ya permintaan akan terus ada sehingga apa produksi akan terus ya produksi akan terus ya di negara-negara produksi yang mempunyai cadangan minyak itu akan memproduksi minyak terus karena sesuai dengan kebutuhan gitu ya oke sobat trader bahkan harga minyak pernah sampai di atas 100 ya dolar per barrel tapi turun lagi karena ini ada naik turun ada permintaan dan juga penawaran oke ya ini kita lihat ya sekilas berita-berita ya kita lihat oke pemotongan produksi minyak nah ini adalah berita-berita yang memang perlu kita ketahui ya ini kebetulan kita ambil ya dari salah satu potongan berita waktu itu di pertengahan tahun ya bagaimana negara Arab Saudi ya mau potong minyak produksinya 1 juta barel per hari 1 juta barel per hari ini sampai September ya makanya waktu itu ada kenaikan minyak tuh sampai 94 ya dolar per barrel oke kemudian kita lihat ya banyak berita-berita lainnya ya oke buat Bapak dan Ibu yang baru bergabung mungkin tadi nggak sempat lihat slide-nya yang pertama ya nanti saya akan simpulkan lagi untuk apa sih yang menjadi faktor-faktor buat penggerakan harga minyak ini. Oke, nah ini juga salah satu berita nih kita lihat ya. Amerika ini kan tadinya memveto atau mensaksi embargo minyak Venezuela. Venezuela ini meskipun bukan negara Arab ya, negara Amerika Latin, tapi dia termasuk 5 negara produsen atau penghasil atau yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Tapi ya belakangan tahun diembargo sama Amerika sehingga tidak bisa menjual minyaknya. Nah, sekarang udah mulai dilonggarkan ya sanksinya. Artinya si Venezuela nih boleh produksi dan bisa menjual lagi, maka itu bisa membuat harga minyak akan cenderung turun ya. Kenapa? Karena kalau Venezuela beneran udah produksi minyak ke pasar global berarti cadang atau produksi minyak kan berlebih ya. Cadangan minyak berlebih nanti bisa membuat harga akan turun. Ini namanya apa? Supply and demand. Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Jadi ini dijelaskan ya di webinar ini supaya Bapak dan Ibu ada gambaran tentang oil ya, harga minyak dunia. Kenapa begini, kenapa begitu? Karena pergerakan harganya itu beda penyebabnya dengan forex atau dengan gold. Jadi jangan disamakan. Misalnya ini kan sama-sama USD oil, berarti USD-nya naik turun ngaruh banget nggak? Nggak terlalu juga ya. Beda-beda penyebabnya atau beda-beda nih yang menjadi sentimen-sentimen pergerakan harganya. Gitu ya. Tapi terutama pastinya tentang ya, saya ulang lagi. Oh, ini dulu ya. Faktor yang mempengaruhi ini udah tadi di depan, cuma saya ulang lagi ya. Oke, faktor yang mempengaruhi USD oil sekali lagi yaitu mengenai adanya supply and demand global. Ya, supply itu artinya
eh, ketersediaan, pasokan, ya, apalagi produksi, demand. Demand adalah permintaan. Ya, banyak nggak yang minta? Banyak nggak yang apa namanya? Yang apa namanya? eh permintaan itu ya. Oke, nah contohnya tuh demand tuh kayak gimana sih? Contoh waktu kita lagi awal-awal pandemi itu ya, tahun 2001, itu kan karena pandemi, itu menyebabkan kan banyak lockdown, nggak ada transportasi lewat, pesawat juga nggak terbang ya, industri juga apa namanya berhenti. Nah, di situ permintaan terhadap minyak kan menyusut banget, ya nggak? Sangat-sangat banget ya, bahkan pernah menyentuh harga nol ya. Lalu supply gimana? Supply itu tetap produksi misalnya. Nah, tetap produksi tapi yang membutuhkan, yang memerlukan sedikit, harga minyak akan jatuh. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Lalu kondisi geopolitik di negara produsen minyak, minyak khususnya di seperti Timur Tengah ya, dan juga waktu itu di Rusia dan Ukraina ya, yang waktu konflik 2022 itu mempengaruhi harga minyak. Kemudian pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global seperti di Cina, di Amerika, kalau ekonominya melemah, datanya bisa melemah nih, ya, datanya turun dari kuartal sebelumnya dan lain-lain gitu ya. Besoknya itu atau di sesi Amerika itu bisa mempengaruhi sentimen traders terhadap USD oil juga. Kenapa demikian? Karena kalau ekonomi Amerika dan Cina sebagai dua negara yang memproduksi dan apa namanya menggunakan minyak terbesar di dunia untuk industrinya, kalau mereka ekonominya melemah, dikhawatirkan permintaan terhadap minyaknya juga menurun, harga bisa turun ya. Oke, lanjut ya. Nanti kita ke MetaTrader. Sebelumnya ada yang mau nanya tentang oil? Boleh silakan. Nanya-nanya tentang oil ya, silakan. Tadi kan sudah materi ya, sudah materi teori. Silakan, silakan. Kalau ada yang mau nanya. Sini apakah ada yang penggemar oil, Bapak Ibu sekalian? Mungkin kalau ada yang buka mikrofonnya atau bisa kasih tanda ya, tanda tangannya diacungkan ya, lambai tangannya kan ada di sini ya. Gimana nih? Bu Fitri, Zukero, siapa lagi nih? Ayo para peserta, apakah ada yang sudah trading oil atau pengen tahu tentang oil? Ya mungkin ada yang komen nih, boleh. Sebenarnya saya mau tanya di luar topik. Oh iya, di luar topik oil ya Pak ya. Apa nih kira-kira nih? Oh iya, ini siapa? Ini Bapak Donatelle. Wih, iyalah Pak, betul sekali. Jadi kalau apa namanya, Bapak join di Java ya, Bapak sebelum join aja seperti ini, misalnya nih Bapak belum join aja, webinar ini kan free ya. Jadi di sini juga setiap minggunya selalu diberikan materi-materi ya untuk para pemula khususnya ya. Lalu ada juga sesi live market setiap Selasa malam. Jadi Bapak diberitahukan edukasi cara transaksi. Cara transaksi ya Pak ya. Kalau cara transaksi itu kan gampang. Caranya transaksi misalnya new order, buy atau sell. Mungkin bukan cuma cara transaksi tapi cara analisanya gimana gitu ya. Terus update-update marketnya seperti apa ya. Lalu ada apa lagi yang bisa mempengaruhi market atau peluang apa di market ya yang bisa diambil. Mungkin seperti itu maksudnya Pak Donatelle. Ya, oke Pak. Nanti juga termasuk di oil ini nanti kita lihat ya Pak ya, peluang-peluangnya ya. Oke. Ya, ada lagi nih yang komen. Wow, mantap. Siapa lagi yang mau memberikan respon ya? Barangkali ada yang sudah trading oil, ya mungkin trading oil sendiri atau misalnya baru mencoba trading oil gitu. Saya pengen trading oil kayaknya menarik atau melihat materi tadi jadi pengen trading oil, boleh silakan responnya ya Bapak Ibu ya. Nah, sambil menunggu ada yang respon, yuk kita lihat ini adalah grafik USD oil ya. Ini adalah grafik USD oil
Jadi cara misalnya belum ada di MetaTrader Bapak dan Ibu, kita ke Market Watch ya di sini ya, Market Watch. Kalau belum ada USD Oil, klik di sini ya, ditambah, klik, nanti klik aja, ketik aja USD Oil. Dan kalau di handphone atau di mobile, perangkat di mobile itu ya, sama buka di quotes ya, di quotes atau yang tampilan harga-harga itu ya, Bapak Ibu ke bagian atas sebelah kanan itu ada plus. Nah, di bagian plusnya itu bisa di find symbols ya, find symbols yang tanda tanda apa? eh, Kaca pembesar gitu yang buat nyari ya. Ketik aja USD oil, nanti ketemu baru ditampilkannya. Itu kalau belum belum muncul ya. Oke, kita lihat USD oil. USD oil ini fluktuatif pergerakannya ya, dan perdagangannya dua arah juga ya, seperti forex dan emas atau gold ya. Jadi bukan seperti saham. Kalau saham hanya satu arah, misalnya beli, tapi ini bisa beli dan jual. Nah, pergerakan harga USD oil ini kita lihat dalam yang sekarang-sekarang aja ya, nggak usah yang paling jauh-jauh. Nah, kita lihat nih secara teknikalnya ya. Dia sedang mengalami fase-fase, ya udah mengalami fase turun atau bearish ya saat ini ya. Kita lihat dulu nih, kalau dari grafik daily, oke, dari grafik daily atau harian, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita tandain ya. Dia pernah mengalami puncak di sini ya, level 90, eh, 90 hampir 95 ya. Hampir 95 di sini tuh. Hampir 9500 ya, 9499 waktu itu. Oke, kita bikin di sini ya. Ini area-area eh, peak ya, top ya, atau harga tertinggi yang eh, dalam satu gelombang ini ya. Kita nggak usah lihat yang ini pada waktu mulai naik, tapi ini paling tingginya. Kemudian kita berikan garis ya, horizontal. Harga low-nya ini ya. Oke, nah ini kan harga peak atau puncak. Nah, ini adalah harga low. Oke, harga low-nya. Nah, harga low-nya ini yaitu pada tanggal 6 Oktober sudah ditembus, di break ya, di breakdown, dilewatin ya, sudah dilewatin. Jadi yang tadinya naik di pucuk, ini adalah low-nya, kemudian harga naik bentuk swing high-nya berhenti di sini. Di bawahnya harga tertinggi pada eh, tanggal berapa ini ya? Tadi tanggal awal Oktober ya. Tuh. Oh, September ini ya, September akhir. Nah, ternyata naiknya cuma sampai sini. Jadi di bawahnya harga 28 September. Jadi membentuk apa namanya? Swing low ya. Eh, Maksudnya lower lower high. Ya, ini high tapi low, lebih low dari ini. Nah, kita garisin aja. Nah, ini cenderung turun kan? Lalu low-nya ini ditembus ya, ditembus berhenti di sini. Low ini dengan low ini ya lebih rendah. Jadi membentuk apa? Lower low gitu ya. Tadi udah lower high, sekarang bentuk lower low. Nah, kalau lower low dengan higher low berarti trennya apa? Bapak Ibu sekalian, turun atau bearish trend. Jadi oil sedang ada dalam pergerakan bearish trend sejak dari akhir September sampai sekarang. Nah, ini adalah pergerakan dalam seminggu ini ya. Dalam seminggu ini low-nya lebih rendah daripada low sebelumnya. Kemudian high-nya juga di sini lebih rendah daripada high sebelumnya. Jadi cenderung turun ya, masih cenderung turun. Oke, nah jadi kalau cenderung turun, maka tradingnya apa Bapak Ibu? Tradingnya adalah kita cenderung sell oil, gitu ya. Jadi untuk peluang yang sekarang yang kita lihat, maka oil masih dalam kecenderungan turun atau sell. Jadi kita bisa tarik garis di sini juga. Ya, selama dia masih tertahan di area garis ini, maka ini masih sell. Tapi kalau nanti naik, break ya, kita bikin juga di sini ada garis atau titik support menjadi resistennya ya di low-low ini nih. Ini menjadi resisten. Kemungkinan berarti naiknya bisa sampai sini. Ini ada di sekitar ya. Oke, kita lihat. Ini ada di sekitar 8071.
Kita lihat ya. 8071. 81. Ya, sekitar sini ya. Ini adalah resisten. Apabila harga break menembus, ini masih ada resisten. Nah, resisten ini menjadi area yang bagus ya, yang cukup disarankan untuk kita mengambil posisi jual kira-kira di sini ya. Nah, kalau sekarang ini kan harga masih bergerakannya nggak terlalu kelihatan jelas ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya bikin area ya. Jadi areanya di sini. Nah, ini area untuk nanti Bapak dan Ibu mengambil posisi sell oil gitu ya. Ini lebih disarankan. Nah, gitu ya. Jadi karena masih dalam tren turun, ya kita cari di mana letak atau area untuk kita mengambil posisi sell. Jadi kayak kira begini ya. Ini baru sekitar masih analisa, jadi bisa harganya naik ke sini ya. Ini masih analisa ya, Bapak Ibu ya. Baru nanti kecenderungannya masih turun. Kenapa turun? Karena ini ada support yang menjadi resisten harga yang akan menahan harga. Seperti ini ya. Ini mau naik tapi ketahan. Jadi area ini menjadi area resistensi atau area apa? Perlawanan harga yang akan menahan harga untuk naik. Tapi kalau misalnya ya harganya akan ditembus juga nih area 80 sampai 81 berarti dia bisa kecenderungan nanti bullish. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, ada yang mau nanya tentang oil atau strategi oil? Gimana gimana? Ayo, silakan. Ada yang waduh, saya belum ngerti misalnya, belum ngerti trading oil ya juga nggak apa-apa, boleh silakan ya. Silakan responnya di kolom chat, silakan. Gimana mungkin Pak Ajun, Pak Usan, tertarik untuk trading oil, Pak? Atau mau tanya-tanya dulu? Atau masih awam tentang oil mungkin ya. Nah, oke Bapak dan Ibu sekalian, jangan khawatir ya tentang edukasi-edukasi Bapak dan Ibu bisa lihat di YouTube channel Java Global Futures ya. Baik yang ada di webinar ini bisa ditonton lagi ya, juga yang di live market, ataupun cari topik-topik yang Bapak Ibu memang mau pelajari. Misalnya cara analisa sederhana ya, belajar tentang support resisten, belajar tentang fundamental, atau belajar tentang yang lain-lain, ya ketik aja di pencarian ya, di judul-judulnya yang ada di YouTube channel Java Global Futures. Kenapa? Itu adalah support ya, supaya Bapak dan Ibu, apalagi yang pemula, yang pengen belajar tentang trading ya, belajar tentang analisa market, bisa lihat di YouTube channel selain kalau ada waktu untuk ikut di webinar seperti ini ya. Oke, baik. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, dalam webinar edukasi pemula selalu dibawakan topik-topik yang memang khusus untuk para pemula. Jadi Bapak Ibu misalnya minggu depan ikut lagi, ada topik-topik yang memang akan bisa membekali Bapak dan Ibu ya untuk trading ya. Oke. Maaf Pak, kayaknya susah juga kalau analisa di HP. Oh iya. Kalau analisa di HP, jadi Bapak dan Ibu bisa mungkin supaya lebih mudah kalau di HP ya, mungkin bisa bisa dibantu dengan misalnya indikator ya, dengan indikator misalnya mau pakai apa, indikator indikator seperti moving average ya, Bollinger Band, karena lebih kayak kelihatan gitu kalau pakai indikator kan, oh harga lagi di bawah moving average atau di atas moving average, seperti itu ya. Nah, ini ada juga penggunaan indikator ya Bapak Ibu, pakai moving average ya, pakai moving average 50, 100 atau 200 ya. Jadi harga sekarang nih di H4 harga masih tertahan. Saya bilang tertahan di moving average 50 ya, di bawah FMA 100 juga ya. Ini artinya apa? Kalau di bawah moving average artinya masih cenderung
turun atau bearish ya. Nah, nanti area-area untuk resisten atau untuk sell juga boleh di dekat sekitar resistensi atau moving average. Misalnya nih MA100 di H4 itu adanya di 78,05 ya. Harganya jauh sih dari sekarang ya. Oh, mungkin nggak cocok ya udah nggak usah dijadikan patokan yang itu ya. Atau misalnya sekarang lihat harga sekarang di bawah moving average 200 di H1 ya, yaitu di 7685. Dan lihat dulu harganya bisa tembus 7685 ya, atau terjadi rejection. Rejection tuh kalau ada seperti ini nih ya, ada ekor-ekornya, ada shadow-shadownya gitu ya. Seperti ini nih ya. Jadi ini namanya ada resistensi, ada perlawanan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya, memang kalau di handphone memang agak sulit ya, Pak. Tadi ada yang nanya ya. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi tentang oil? Ya, kalau untuk analisanya sebenarnya teknikal sama saja. Mau dia forex, mau dia oil, mau dia gold, ya. Karena kalau di teknikal itu sama. Yang membedakan adalah cara penggerakannya lewat fundamental, ya, faktor-faktor X yang menggerakkannya. Beda-beda. Oil sama emas beda, sama forex beda-beda. Yang sudah saya jelasin tadi ya. Oke, kalau udah tidak ada lagi, saya serahkan kembali ke eh, host dulu ya. Mungkin terakhir nih Pak, modal yang ideal untuk trading oil tuh berapa sih Pak? Oke, sebenarnya nggak kalau ideal mah ini ya sebenarnya kalau ideal itu minimal kita punya $10.000 ya. $10.000 itu kita punya tahanan 10.000 pips karena pergerakan oil itu dalam satu hari ya saya belum ini tadi ya. Masih ada lagi materinya tadi nih sedikit ya. Nah, ini ya. Jadi range pergerakan USD oil dalam satu hari itu rata-rata adalah 200 sampai 300 pips. Ini rata-rata ya. Dan pernah juga kejadian dalam satu hari oil bergerak 2.300 pips. Yaitu pada 9 Maret 2023, yaitu pada saat pecahnya invasi Rusia ke Ukraina ya, kira-kira di tanggal-tanggal atau di minggu-minggu itu ya. Nah, jadi bayangin aja kalau misalnya punya modal 5.000, lalu ya lihat ada pergerakan 2.300 pip, kalau misalnya nggak pakai stop loss, wah ini berarti sudah tertarik hampir 50% ya. Artinya apa? Range oil itu pergerakannya besar. Range pergerakan besar itu artinya peluang besar buat cari cuan ya. Misalnya range-nya pergerakan itu 200 sampai 300 pip, cari cuan 30 pips, 50 pips itu bisa nggak? Bisa banget ya. Jadi nggak perlu tunggu dari pagi sampai malam ya, tapi bisa misalnya di sesi Eropa aja nih carinya cuma 30 pips, bisa nggak? Bisa ya. Oke. Ya, saya kembalikan lagi ke Mbak Bella. Maaf belum di-unmute. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri aja webinar hari ini. Terima kasih Pak Swendi udah tentang mengenai penjelasan tentang trading oil untuk sobat trader yang pemula atau yang udah tertarik nih untuk trading oil. Kalau misalkan masih ada pertanyaan mengenai trading oil atau trading lainnya, bisa menghubungi kami dari tim Java Global Futures. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di acara webinar hari ini, serta bertanya di acara hari ini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu belum join Java Global Futures, yuk join sekarang untuk mendapatkan edukasi Forex, webinar, live market, private coaching, layanan support market update, dan signal setiap hari. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali di acara kita berikutnya. Salam profit. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet?
Yuk buka akun sekarang di Java aja.